Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kalau di hari ini, wah cerah sekali ini wajah Bapak. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya nih Pak terkait modul 3.3 pemimpin sebagai program ya ini di sini di SMKN 1 Cibadak terutama adanya program PPLink nih Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang program ini? PPLink itu kepanjangan dari pelajar peduli lingkungan. Latar belakangnya kan ada pelajaran P5 tentang keberlanjutan, gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu tidak terlepas dari lingkungan. Nah, lingkungan kita yang terpelihara akan menjaga agar tetap berproduksi dalam hal pertanian. Ketika lahan pertanian terpenuh atau penuh dengan sampah, maka produktivitas lahan akan berkurang. Nah, di P5 inilah memicu anak atau memotivasi anak agar peduli terhadap lingkungan. Maka muncullah pelajar peduli lingkungan yang diinisiasi oleh kakak kesiswaan. Dibuatlah program tentang pemeliharaan lingkungan dalam bentuk organisasi yang menaunginya adalah pelajar peduli lingkungan. Nah, dari hal tersebut siswa diminta untuk menjaga kebersihan sekolah, mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa dibuat jadi pupuk atau kompos itu dipisahkan. Nah, ketika sampah yang bisa didaur ulang dalam bentuk sampah plastik itu bisa juga dikomersilkan, maka siswa juga mengumpulkan sampah-sampah tersebut untuk ditabung dalam bank sampah. Nah, bank sampah ini setelah terkumpul banyak bisa dijual. Nah, uangnya tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh siswa untuk mengembangkan PPLink ini. Mungkin itu. Jadi pertama, kebersihan lingkungan terjaga. Kedua, inisiatif anak untuk menjaga lingkungan juga terbentuk. Karakter peduli kebersihan juga terbentuk. Nah, kemandirian siswa bisa nanti setelah dewasa mereka akan mengkaji bagaimana saat mereka menjadi anggota PPLink diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tidak ada lagi sampah yang tercecer di mana-mana ketika siswa kita sudah menjadi masyarakat yang peduli lingkungan, jadi maspeling. Kalau sekarang PPLink, nanti jadi maspeling, masyarakat peduli lingkungan. Mungkin seperti itu. Ya. Ini keterkaitan dengan modul 3.3 barusan terkait dengan yang Bapak ceritakan. Karena program PPLink di Cibadak sudah berjalan lancar ya Pak ya. Saya juga kan melihat siswanya itu begitu aktif, terutama dorongan dari OSIS-nya. Kemudian tadi saya udah memberikan refleksi ya Pak. Kayaknya ini PPLink ini inisiatif siswa yang dilakukan untuk kesiswaan dan dinaungi, sehingga Bapak juga kan istilahnya sebagai pemimpin sekolah di sini sangat mendukung sekali dengan adanya program ini. Dari suara siswa, pilihan siswa, kemudian adanya kepemilikan dari siswa itu sendiri. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Sama-sama. Ini aksi nyata saya Pak modul 3.3. Semoga sukses. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak tentunya sehat. Ini Bapak Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Cibadak. Ini dengan Pak siapa ini? Oh, ini namanya. Pak Asep Kendi ya. Ini GP angkatan 6 nih, udah terkenal. Nih Pak mau nanya yang perencanaan program yang tadinya belum ada PPLink. Kemudian yang saya rasakan sekarang lagi berjalan program PPLink-nya. Kronologisnya kalau kemarin saya analisis itu kan dari siswa, kemudian ada suara dari siswa, pilihan siswa, kepemilikan siswa. Nah, ini gimana pendapat Bapak? Ya, baik ya. Jadi dengan adanya program PPLink itu kan terinspirasi karena situasi kondisi di sekolah. Karena sekolah kita ini kan sekolah besar, di mana masalah sampah itu menjadi masalah penting ini. Karena kalau dilihat dari konsumsi siswa itu luar biasa. Itu sampah yang dihasilkannya itu menumpuk, sehingga dengan menumpuknya sampah
ya, karena kami pun dari pihak sekolah kan sudah berbagai upaya gitu ya, bagaimana penanganan masalah sampah. Jadi sampah itu kadang kita mengundang dari tim kebersihan ya, setiap minggu diangkut gitu ke truk sampah. Tapi kan itu bukan satu solusi. Maka daripada itu, maka saya terinspirasi gitu ya, untuk membantu bagaimana si penanganan masalah sampah. Nah dari situ saya sering mengadakan pembiasaan baik, sering berkumpul dengan siswa, dan pada saat itu saya memberi kesempatan kepada siswa untuk bisa memberikan komentar ataupun masukan-masukan, saran-saran. Kira-kiranya apa sih keinginan siswa gitu ya. Nah yang pertama, siswa bersuara gitu kan, masalah sampah. Jadi di kelas banyak sampah, lingkungan banyak sampah, terutama sampah-sampah yang anorganik. Ya yang plastik itu ya. Yang plastik-plastik gitu. Nah di situ baru kita terinspirasi, maka bekerja sama dengan OSIS. Kami kumpulkan dengan OSIS, tampung semua suara dari siswa itu. Ya kemudian kami rancang gitu ya, sebuah program. Ya, namanya program prepeling gitu. Jadi prepeling itu singkatan, jadi pelajar peduli lingkungan. Nah di mana itu banyak pilihan-pilihannya. Jadi bukan hanya masalah sampah saja. Jadi kami melihat bagaimana caranya supaya sekolah ini lingkungannya lebih nyaman ya untuk siswa belajar gitu ya, untuk guru-gurunya juga. Maka di dalam program prepeling ada 3 kegiatan sebenarnya. Anak masih ada masalah besar, masalah WC gitu. Jadi di WC itu masih kurang ada kepedulian daripada siswa Ya, kotor, untuk ya banyaklah buang sampah sembarangan, dibuang di WC sehingga WC mampet dan sebagainya. Nah itu juga jadi pemikiran kami juga gitu, inspirasi. Ya, sehingga di dalam prepeling itu ada yang pertama menjaga dan membersihkan WC siswa ya, karena WC siswa itu sangat penting gitu ya, karena itu kaitannya juga dengan sekolah kita yang sebelumnya itu sudah menyandang predikat sekolah adiwiyata. Adiwiyata ya. Nah, kemudian selain adiwiyata, sekolah kita tuh eduwisata gitu. Jadi banyak dikunjungi oleh orang luar gitu ya, siswa-siswa SD, SMP gitu yang sering datang, dan kalau mau ke WC kan Masih kotor ya. kalau kotor kita juga yang punya dampaknya gitu ya. Ya sehingga di situ diangkat dalam sebuah program PPL yang memberikan menjaga dan merawat WC. Kemudian itu bank sampah ya, kemudian menjaga dan merawat pohon. Kita banyak pohon gitu, tapi pohonnya kan terutama pohon yang berbuah ya. Nah supaya bisa dinikmati lah hasilnya, dan pohonnya harus tumbuh bagus. Nah itu salah satu upaya adalah harus dirawat. Maka kami berkolaborasi dengan siswa. Jadi setiap kelas itu punya tanggung jawab gitu. Kelas A1, A2, A3 misalkan harus bertanggung jawab WC-nya, WC yang mana gitu. Nah mereka itu harus punya petugasnya, setiap hari ada jadwal piket. Jadi dalam satu kelas itu jadwal piket setiap hari itu dibagi 3 kegiatan gitu. Ada yang merawat pohon, ada yang bank sampah. Jadi kalau bank sampah itu setiap kelas itu harus sepulang sekolah harus mengumpulkan. Dia harus mengumpulkan sampah gitu. Kemudian sampahnya yang sudah bersih lah gitu ya, seperti botol-botol aqua, yang pokoknya yang bernilai lah, yang bisa dijual dan bisa dimanfaatkan. Nah itu dijual ke OSIS gitu. Jadi OSIS sebagai bank sampahnya, kemudian penampung yang nanti dari OSIS dikepengepulkan. Nah hasilnya itu bagi hasil lah. Mungkin sebagian nanti ke kelas lagi kembali sebagai uang kas, yang sebagiannya yang buat administrasi di OSIS itu di bank sampah. Kemudian dari bank sampah itu pun kami mencoba selain bank sampah ada pengelolaannya. Jadi sekira-kira sampah-sampah
anorganik yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bisa bermanfaat. Nah kita lombakan gitu ya. Jadi setiap kelas itu di akhir semester harus ada pameran gitu ya, menampilkan produk-produk yang dibuat dari sampah-sampah bekas sehingga bisa mempunyai nilai gitu ya, bisa dijual. Dan alhamdulillah lah itu sudah berjalan ya. Tinggal kita keberlanjutan itu adalah kolaborasi dari semua pihak gitu. Dorongan dari Bapak Ibu guru semuanya bergerak. Insya Allah sekolah kita akan selalu terjaga ya dengan program PPLing ini. Sehat Pelajar Peduli Lingkungan. Kebetulan Pak, saya kan kemarin di Rupol juga sesama jenjang SMA SMK ya, mengangkat juga terpilih dari 4 guru yang jenjangnya SMA SMK. Kami mempresentasikan tentang PPLing dan antusiasnya banyak sekali dari guru-guru yang lain. Kemudian karena mereka juga sudah melakukan lokal di sini, jadi memang apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan dapat terlihat nyata. Jadi aksi nyatanya saya keberlanjutan saja. Mungkin saya kalau ada yang misalkan melihat WC yang kotor, mungkin karena saya di jurusan perikanan ya, yang pertama kenanya kan anak perikanan ya Pak ya. Jadi ayo kita bersihkan, mungkin seperti itu saja. Karena kebetulan juga kan ada koordinasi mungkin dengan P5 ya Pak ya. Ya, betul. Memang kami juga berkolaborasi gitu dengan mata pelajaran P5. Karena kebetulan di P5 ada itu ya materi tentang itu pengelolaan sampah. Ya, ini untuk menuju profil pelajar Pancasila ya Pak. Ini keterkaitannya erat sekali. Tapi sebenarnya intinya ya dari program PPLing itu adalah intinya menumbuhkan kesadaran gitu, kepedulian siswa terhadap lingkungan gitu. Iya. Jadi mereka sadar ternyata ya kalau buang sampah sembarangan akibatnya seperti ini. Kemudian kalaupun kita mengelola ataupun ya menjadikan sampah yang asalnya tidak berharga menjadi tidak bermanfaat juga menurut pemikiran anak-anak misalkan ya. Ternyata sampah juga bisa menghasilkan uang kan gitu. Ini kalau dilihat kan kantin di kita memang besar ya, tapi penggunaan masih ada penggunaan yang sampah plastik ya. Nanti ya sebenarnya sih sekolah sudah mengantisipasi masalah sampah itu. Kami sudah mengumpulkan semua pedagang di kantin untuk tidak mengeluarkan gitu ya plastik-plastik yang bisa nanti dibawa ke kelas. Yang kedua, siswa juga sebenarnya diantisipasi juga. Siswa diharuskan diwajibkan untuk membawa tempat makan, kemudian tempat minum. Sudah ya Pak, kemarin waktu saya di kelas kan ada pendataan seperti itu, yang misalkan setiap anak pakai tumbler yang dari rumah gitu kan. Jadi itu untuk meminimalisir sampah plastik ya. Meminimalisir. Selain itu nanti ada sisa-sisa sampah yang masih ada ya kita tampung gitu, dijadikan bank sampah. Ya, pemanfaatan ya untuk program selanjutnya yang lebih baik, terutama untuk program yang berpihak dan berdampak. Kan kebetulan kan masalah sampah itu juga termasuk bank sampah itu termasuk juga ke dalam penilaian nilai rapot sekolah. Oh iya. Terutama dalam literasi dan numerasi. Iya. Jadi akumulasi ya Pak ya. Iya kan otomatis numerasi itu gini kan, anak mengumpulkan sampah, dia dijual ke bank sampah. Di situ kan ada proses berhitung, gitu ya. Proses berhitung itu seolah-olah melatih siswa juga dalam hal numerasi. Iya. Karena kebetulan kan nilai numerasi sekolah kita ya masih hijau gitu ya, perlu ditingkatkan. Ya salah satunya itu dengan bank sampah. Jadi bank sampah salah satu upaya peningkatan gitu nilai numerasi sekolah kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, oke. Oke. Itu kan ada informasi nih, kalian katanya kalau pergi ke kamar mandi rada-rada gitu, betul enggak? Menurut pendapat kalian gimana? Bersihkan. Berarti ada di kelas ini yang mewakili. Tadi kan ibu udah ke sebelah sana yang
B1 ya, itu tentang orang-orang APAP, ada ATPH, ada peternakan yang udah ada inisiatif untuk membersihkan WC. Kemudian adanya program PPLing. Nah, itu salah satu inisiatifnya dari kalian sebagai siswa. Sepakat enggak? Alhamdulillahirabbil alamin ya, berarti kalian sudah sadar lingkungan. Ini adalah nanti kalau merancang program PPLing itu dari suara siswa, kemudian pilihan siswa dan kepemilikan siswa. Ya, jadi itu semuanya untuk kalian juga. Ya. Sepakat kan? Sepakat. Terima kasih anak-anak. Semangat punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, rekan sejawat sekalian, alhamdulillah saya Deden Waini, CGP angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Di sini akan adanya rancangan program PPLing, Pelajar Peduli Lingkungan, di mana kita akan berbagi praktik baik, terutama dengan siswa dan kita sendiri sebagai yang membimbingnya. Terima kasih. Nanti arah untuk program PPLing ini akan berkelanjutan di kelas masing-masing dengan kurikuler yang pada waktunya kita akan dapat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuangan sampah pada tempat sampah, kepedulian lingkungan dengan program PPLing. Nah, karena kita sudah menggunakan itu ya, masalah plastik sebenarnya. Kenapa kita harus menggunakan plastik? Ya mungkin dari gaya hidup juga ya. Jadi kalau menggunakan anak praktis, ringan kan begitu. Nah, apa? Itu sebagai salah satu untuk kemasan. Nah, kalau kita sudah menggunakan itu, maka kita harus melakukannya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara 3R. Reduce, reuse. Dalam program PPLing SMKN 1 Cibadak. Waalaikumsalam Bu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa Bapak, saya sudah berbagi praktik baik ya dengan kolaborasi dengan jurusan APHT di sini. Tadi di dalam untuk ceramah yang pembina upacara ada pemanfaatan 3R, yaitu pemanfaatan bank sampah, di mana kita ada program PPLing Pak, Pelajar Peduli Lingkungan. Nah, terkait dengan itu bagaimana pendapat Bapak? Ini kalau yang namanya sampah itu kan masalah kehidupan ya. Nah, masalah bagi kehidupan yang modern, sampah plastik. Sampah plastik itu kan terurainya kan lama, hampir 400 tahun baru terurai. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Kan ada program 3R ya. Recycle, reuse, reduce. Nah, gitu. Nah, dari ini kalau ini kita lihat sampah ini plastik. Nah, ini akan disampaikan kepada ini. Kan ada OSIS tuh yang bisa mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar gini, banyak sekali itu bisa dimanfaatkan ulang. Nah, maka dari itu alhamdulillah untuk kesiswaan terutama khusus untuk yang OSISnya sudah bergerak ya, untuk recycle sampah plastik. Begitu Bu. Sedangkan yang tadi saya sudah wawancara dengan anak-anaknya ya, ada 3 dari program yang terkait aspeknya, yakni suara. Ini dari mana nih pengumpulan sampah gini? Dari suara hati siswa. Sepakat dong Pak ya? Ya justru itu kita memperdayakan anak dan critical thinking dari anak itu. Oh iya. Jadi kita itu ada 1980 siswa. Banyak sekali kan? Iya. Kalau satu anak menyampah 1 botol aja sudah berapa itu?
Terus ada yang sampah yang berbentuknya daun-daun katanya dari sampah basah, dan mereka kumpulkannya ke jurusan ATPH untuk dibuat pupuk lokasi. Kalau itu Bagus kan ya? terkumpul sendiri nanti Iya. ya, itu kan organik hidupnya. Kalau organik itu kan cepat apa ya, tetap cepat terurai oleh mikroorganisme. Jadi kalau itu kan nggak usah oleh siswa, oleh sekolah aja. Jadi yang terutama yang pengolahan untuk sampah plastik oleh siswa yang mempunyai nilai ekonomi ini, maka dia untuk usaha. Iya. Jadi kesananya adalah untuk kemandirian Ya, siswa. kemandirian dan usaha mereka. Iya. Jadi ada 3 ya Pak ya, dari suara anak, kemudian Iya. dari pilihan anak siswa sendiri untuk belajar yang menyenangkan dengan di gazebo dan rindangnya pepohonan ini terkait dengan adanya pembersihan WC, kemudian penyiraman pohon, kemudian yang terakhir adalah kepemilikan ownership. Jadi setelah mereka mengumpulkan sampah, ternyata kepemilikan untuk segala-galanya yang di sini untuk kemandirian siswa juga, untuk mereka juga. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Wassalam. Selamat ya untuk dilanjutkan ini program ini. Ya, makasih. Ini adalah sampah plastik ya. Ini dengan ketua OSIS-nya siapa namanya? Muhammad Rasya. Iya. Di sini pemanfaatan pengelolaan sampah dengan program sekolah dengan Pepeling. Ya, dengan Pepeling. Dengan apa Pepeling itu? Jadi kami ada beberapa bahan, Ibu, ada organik dan organik dan non organik. Nah, contohnya seperti ini, Ibu. Kami setiap berkelas ini suruh mengumpulkan barang seperti rekan-rekan ya, dari suara siswa, siswa itu, kemudian dari pilihan siswa sendiri ingin bahwa lingkungannya lebih bersih lebih bersih untuk belajar ya. Iya, betul, menjaga lingkungan juga. Dan ini pun nanti setelah seperti ini hasilnya akan diambil oleh pengumpul, Ibu. Dari pengumpul itu akan diolah lagi menjadi sampah lagi seperti ini. Dan mereka pun yang telah mengumpulkan akan mendapat sebagian dari hasil yang telah mereka kumpulkan. Jadi bisa jadi bahan usaha buat mereka, buat pemasukan tambahan buat kelasnya gitu. Iya. Nah, kalau untuk yang sampah ininya sampah basah dari daun-daun ya, itu kami kumpulkan kepada jurusan yang ada di sini juga, Ibu, yaitu jurusan tanaman. Itu akan diolah menjadi pupuk, Ibu. Alhamdulillah ya, ada sinergi dengan jurusan lain, betul, kolaborasi ya. Betul. Terima kasih anak-anak. Berarti kepemilikannya ini dari suara hati dari siswa sendiri bahwa ingin lingkungannya bagus, lebih bersih, nyaman untuk pembelajaran. Di gazebo kan kita banyak pohon rindang. Betul, itu harus dijaga ya. Pembersihan WC-nya gimana? Dengan pembersihan WC pun sekarang sudah mulai berjalan, Ibu. Untuk WC bersih ya. Alhamdulillah sudah bersih. Kemudian dari tadi ada suara, ada pilihan murid bahwa ingin pembelajaran dengan menyenangkan ya. Di gazebo, di luar, di lapangan terbuka ya. Kemudian dari segi kepemilikan nih, kepemilikannya itu untuk diri kita sendiri ya. Iya, betul. Dan ini adalah hasilnya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih kembali. Satunya lagi yang ada di DKP ya. Oh ini WC keberapa, ke-13 Mas? Silakan. Ini adalah program PPLI Sekolah Peduli, Pelajar Peduli nih. Jadi anak-anaknya sekarang banjur nggak apa-apa. Aksi nyata dari CGP Dede Rohayani Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi dengan siswa SMKN 1 Cibadak. Ini yang bersih ya anak-anak, semangat. Dindingnya jangan lupa, dindingnya. Sikatnya masukin ke sana. Sikat. Sikatnya di sana, dinding disikat. Kasih. Ini sikatnya kasih ke sana. Ya, dindingnya. Bagi ya, ke sana. Ya, semangat ya. Biar bersih ini. Karena kalian belajar peduli lingkungan. Programnya adalah PPLI. Terima kasih. Kalian programnya adalah membawa plastik-plastik yang ada di sekitar lingkungan. Ini, ambil. Yang ada, plastik. Nah, dibuang kemana? Ke tempat sampah.
Udah ya. Nah, ini mah banyak luputnya, beres sih mah. Banyak luput. Program PPLI Pelajar Peduli Lingkungan SMKN 1 Cibadak. Dan ibu bisa nih sampahnya dibuang sini ya. Kemana dibuangnya? Nah, ini program apa nah? Yang untuk di SMKN 1 Cibadak. Program PPLing Bu. Ya, pelajar peduli lingkungan. Ya, terima kasih ya nak ya. Kalian lagi apa nih nak? Lagi PPLing. Oh, program yang ada di SMKN 1 Cibadak ya. Apa itu PPLing? PPLing itu pelajar peduli lingkungan. CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi merancang program PPLing yang ada di SMKN 1 Cibadak. Nah sekarang sampahnya. Nah, apa saja aktivitas dari PPLing? Membersihkan sampah-sampah, menyiram tanaman, membersihkan rumput yang bersih. Iya, terutama sampahnya ada bank sampah ya yang ada di SMKN Cibadak. Untuk apa ini? Supaya belajarnya menyenangkan ya? Iya. Alhamdulillah ya, kalian luar biasa. Ini dari inisiatif dari siapa? Kemudian kalau ada suara dari siswa, pilihan siswa juga dong? Iya. Berarti ada inisiatif dari siswa, suara siswa, pilihan siswa, dan kepemilikannya juga untuk siswa. Iya. Ya, terima kasih anak-anak. Siapa lanjutkan? Ya, Ibu. Ada yang disosialisasikan oleh Ibu Dede PPLing. Apa tuh? PPLing tentang yang disosialisasikan oleh Ibu Dede. Lihat banyak sampah. Gimana ya tempat sampahnya? Oh ini. Yuk kita beresin ini. Masukin sini. Ini mau pisahin. Nih. Kalian berkumpul lagi apa nih nak? Ini lagi bersihin ini Bu, banyak sampah. Alhamdulillah, berarti yang ibu katakan di waktu itu ya? Iya. Waktu pembiasaan. Ada lagi nih. Nah, ini dikemanain? Ke bank sampah ya? Yang waktu kita ya? Aduh, ini aksi nyata ibu sebenarnya. Tapi terima kasih kalian sudah mempunyai kesadaran diri membuang sampah. Ini dipilah ya. Ada sampah plastik, ada bukannya nggak? Sampah plastik semua ya? Nanti di bank sampah kan ya? Terima kasih anak-anak. Ya, sama-sama Ibu. Ini adalah aksi nyata di SMKN 1 Cibadak tentang program PPLing. Ini yang dilakukan oleh siswa kelas mana ini? Kelas A2. A2 itu jurusan apa? Jurusan pengawasan mutu ya. Jadi ini adalah program cinta lingkungan, yaitu lagi menyiram pohon, menyiram tanaman. Ya ini aksi nyata dalam program PPLing, sehingga sudah dengar itu PPLing itu apa? Pelajar peduli, pelajar peduli lingkungan ya. Lanjutkan ayo, bisa di ini aja, bisa disiram. Ayo cari lagi itu. Wah lari ya, sampai lari begitu. Tetep. Lagi apa ini teh? Oh lagi nyiram pohon. Ini bagus ya pohon pindangnya. Program apa ini? Nah? Program PPLing. Alhamdulillah ya, berarti udah
waktu Ibu sosialisasi di lapang ya, sudah mendengar ada program PPLing Pelajar Peduli Lingkungan. Ya, silakan lanjutkan kembali. Assalamualaikum anak-anak. Kenalkan Ibu CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Ibu siapa? Ibu Dede Rohaini dari SMKN 1 Cibadak. Ibu akan bertanya bagaimana program PPLing di SMKN 1 Cibadak? Alhamdulillah mantap, luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, di sini dilanjutkan jika program PPLing ini dari siswa, bagaimana nih pendapat kalian? Bagus. Ya, dari siapa? Dari siswa, suara siswa, pilihan siswa, kepemilikan siswa. Ya, hebat, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana program PPLing di SMKN 1 Cibadak? Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Dede Rohaini dari SMKN 1 Cibadak, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Di sini Ibu merancang program PPLing. Apa itu PPLing? Pelajar